Ini betul-betul nih sahabat MDK nih datang nih baru saya keliling Indonesia nih baru ada bukan tempat pacaran loh. Jualan rumah makan disampaikan bukan tempat pacaran. Nah, sudah itu kawasan bebas asap rokok. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syada la ilaha illallah wa la syarika lah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimahullah, sahabat AMDK Al-Jamil, alhamdulillah kita malam hari ini ada di Saung Sepuh. Siapa yang milikinya? Abu Qadri. Beliau masyarakat yang Masya Allah dalam kehidupan sehari-harinya menjalankan syariat yang diajarkan oleh Al-Quran was Sunnah. Bagaimana Saung Sepuh? Kita akan coba berkenalan dengan Abu Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Abu Qadri, ana tadi sungguh luar biasa dan mungkin ini doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah. Ya Allah, pertemukan hamba-Mu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Mudah-mudahan antum adalah orang terbaik pilihan Allah. Amin, Dan ya Allah. tanpa sadar saya ucapkan jazakallah khair atas jamuannya ya, di mana kami menikmatin yang luar biasa ya. Apa yang ada di Saung Sepuh ini tadi saya sudah nikmati ayam gorengnya, Masya Allah ya. Cuman ikannya belum sempat saya cicipin ini ya, tapi katanya tadi nikmat banget kalau ngelihatnya ya. Ternyata kita ini penggemar ayam goreng sih ya, makanya pas yang kita lihat ayam goreng. Namun demikian kita akan dengarkan informasi dari beliau agar antum tahu ketika ke Subang jangan kemana-mana kalau sedang lapar ya. Ini tempatnya ya. Nah, Bu Qadri tolong bisa disampaikan kepada sahabat AMDK dimanapun mereka berada saat ini, bisa dengar kalau pas jalan ke Subang nggak ragu-ragu lagi untuk mampir di Saung Sepuh di Jalan DI Panjaitan ini. Tolong disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah nimatillallah wala quwata illa billah. Sahabat AMDK Al-Jamil. AMDK Jambi yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Semoga kita bisa berkumpul bersama di dunia ini, mengenal Islam dengan manhaj yang benar. Allah pun akan kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat-sahabat AMDK ya. Alhamdulillah, anak ini merintis rumah makan Saung Sepuh ini. Sebenarnya Saung Sepuh ini sudah berjalan 4 tahun ya. 4 tahun. Sudah 4 tahun. Cuma pengelolanya waktu itu yang punya nih adik Ana sendiri, adik bungsu. Pengelolanya orang lain. Kemudian perjalanan itu ini masih bebas, masih ada orang yang ke sini hanya untuk minum saja, jus dan sebagainya yang begitu, buah-buahan. Cuma juga suka bawa pasangan yang bukan mahrumnya, nah, kan gitu. Ini. Nah, ketika Ramadan tahun yang lalu mereka pulang, ini berhenti 4 bulan daripada hancur, maka Ana meminta kepada Ana untuk udah kalau gitu Ana kelola. Nah, kemudian Ana perbaiki hal yang kurang bagus, kita perbaiki sesuai. Kemudian juga kita belum ada menu-menu yang pas, kemudian dicantumkan harga-harganya. Sebab ini salah satu rukun dalam jual beli. Nah, ini ada menu, sudah ada harga, sehingga ketika orang akan membeli itu disodorkan ini, udah tahu ini harganya ini, harganya ini, sehingga akan terjadi nikmat antara si pembeli dan penjual. Suka sama suka itu kan, itu yang kemudian kita tata yang
yang namanya jangan ragu-ragu, yang namanya ketika kita akan berbicara masalah syariat, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menjamin rezeki kita. Yang biasanya di sini ada pasangan ke sini yang bukan mahramnya, anak tempel tiap-tiap saung tulisan, bukan dia tempat pacaran, ya? Bukan tempat pacaran, kemudian kawasan asap rokok. Keren jadi tuh. kita tidak ada yang namanya datang ke sini. Nanti orang nggak datang tuh. Nggak takut. Allah akan menjamin itu. Masya Allah. Yang datangnya pun juga akan seleksi Allah kan. Allah akan seleksi datang ke sini. Atau juga orang yang datang ke sini yang merokok pas lihat sini, oh ada ini. Nggak jadi, nggak ngerokok dia, tapi makan tetap. Wah ini makan, betul-betul ini. Tapi nggak merokok. Ketika ada merokok, Pak, maaf itu. Oh iya, dia langsung di. Ini betul-betul nih sahabat MDK nih datang nih baru saya keliling Indonesia nih baru ada bukan tempat pacaran loh. Jualan rumah makan disampaikan bukan tempat pacaran. Nah, sudah itu kawasan bebas asap rokok. Keren banget. Di mana nih? Subang nih, Subang. Wajar kalau ditulis di situ apa? Saung mengaji sunnah. Oh, ini orang yang mengaji sunnah. Subang mengaji sunnah. Subang mengaji sunnah tempatnya. Jadi ini juga dipakai untuk para ustadz yang sudah ngaji di Subang. Alhamdulillah dari mulai Ustadz Abu Haidar di Bandung. Setiap Ahad keempat Masjid Agung beliau ngisi. Dari Masjid Agung makan siang sini. Waduh, keren. Kalau pagi-pagi dibawa dulu ke rumah, jadi sarapan di rumah. Kemudian siangnya dengan kru rojanya makan di sini. Kemudian juga Ustadz Amrullah Hardika, Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi, Ustadz Abu Izi, Ustadz yang punya yang sudah ngaji di Subang. Pasti sini, insya Allah anak harus makan di sini gitu. Keren. Ya, tuh kalau Ustadz makannya di sini. Kalau Ustadz kita kan anak bukan Ustadz gitu. Tapi masya Allah, alhamdulillah siapapun ikhwan dan akhwat yang dari Jakarta dari mana saja, kalau ke Subang jangan lupa mampir ke rumah makan Saung Sepuh. Alamatnya dilihat aja di Google ya. Nah, di situ kan ada ya. Jalan DI Panjaitan nomor 22 Subang. Insya Allah itu kalau masuknya sempit, kebetulan nggak bisa akses mobil masuk. Sayangnya itu lihat bagaimana Allah memberikan rezeki. Hatta mau masuk ke sini itu cuma satu, mungkin mobil nggak masuk loh. Mobil masuk satu ya. Pas. Tapi Anda lihat ini sempit banget. Sempit. Tapi ternyata makanannya nikmat. Yang paling penting tuh makanannya nikmat banget loh. Bumbunya tuh pas banget di lidah. Dan tak kalah pentingnya, ada keberkahan dari Allah. Apa? Nggak boleh yang bukan mahram ke sini. Nggak boleh. Jalan berdua yang bukan mahram. Keren banget ini. Artinya apa? Sudah mencegah maksiat sebelum kita makan. Ini yang paling penting yang saya dapat pelajaran yang sangat luar biasa. Di hari ini, ya luar biasa banget. Pak Abu Qadri ini yang berani dia mendahulukan syariat agama. Ini juga terfikir kita yang sudah membawa nilai syariah jangan sampai melakukan riba. Nah, gimana antum kalau melihat riba ini? Masya Allah, kalau kita lihat dalil tentang riba, Masya Allah kan lebih kejam daripada menjinahi ibu kandungnya sendiri. Seperti kita menjinahi ibu kandungnya sendiri atau berzina dengan 36 pelacur. Auzubillah min dzalik. Hanya kita ingin sedikit demi sedikit, mastata'tum sekemampuan kita untuk terus menerus menjalankan syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW kita lakukan. Masya Allah. Juga kita merintis dakwah itu, merintis dakwah itu sejak 90. Keren banget ya. Merintis, alhamdulillah. Sudah berapa tahun itu? Sudah 30 tahun. Iya, alhamdulillah. Jadi merintis dakwah di Subang ini yang tadinya kita banyak musuh, yang artinya kita kata sesat dan sebagainya, insya Allah. Hikmah yang paling penting itu ketika kita bangun masjid, bagaimana serangan dari mereka ketika Anda sedang ceramah, dilempar batu, sedang ceramah, dipotong kabel speakernya. Itu yang kabel nggak bunyi, masya Allah. Dilempar. Ini wafilah perlu diketahui Abu Qadri itu rumahnya jadikannya masjid. Tadi Anda sholat di masjidnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini betul-betul mencontoh Abu Bakar orang yang jujur nih.
Ya, ini karakter yang selalu ana sampaikan kepada antum. Goalnya adalah jannah. Ngikutin apa supaya bisa masuk jannah? Kejujuran. Sudah itu beliau amanah, menjaga syariat, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin, amin. Bisa istiqomah. Amin. Nah, makanya ana berharap saat ini kan ana kemana-mana itu mengajak masyarakat itu untuk meninggalkan riba. Salah satu tidak berhubungan dengan konvensional. Makanya AMDK ini bukan Abu Muhammad Duyono Kusen. AMDK itu ana ya amalnya ana ini mengajak ditutupnya konvensional. Itu AMDK. Jadi amalnya ana ini mengajak ditutupnya konvensional. AL itu kan bentuk ma'rifah. Betul. Kalau Lughatul Arabiyah, tapi ini amal lainnya. Jambi. Jangan antum menolak bank Islam. Nah, ana berharap ada nggak nasihat dari Abu Qadri untuk perbankan syariah? Baik. Alhamdulillah setelah Anda mendengar tentang bank syariah ini suatu kemajuan bagi kita ya, terutama bangsa Indonesia. Kenapa terjadi Indonesia tidak pernah berhenti dari musibah dan musibah? Di antaranya karena orang ini terlilit dengan riba dan riba. Ini yang Allah akan tidak pernah berhenti untuk memberikan musibah. Naam. Oleh karena dengan bank syariah menyebar, kemudian orang-orang Islam seharusnya kalau sudah paham tinggalkan bank konvensional, masuklah ke bank syariah. Sebenarnya kan itu untuk apa? Pertama, umat Islam akan maju di situ. Bukan saja untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin, semua akan terbawa. Manusia, ya? Kemudian yang namanya Indonesia itu kan aman, tentram, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu adalah ketika orang-orang sudah paham Islam kemudian tinggalkan semua maksiat pada Allah. Sekecil apapun, mas tahu sekemampuan. Termasuk yang namanya riba-riba inilah yang justru akan terus-menerus menimpa bangsa ini dengan musibah-musibah. Tinggalkan itu, insya Allah akan berikan keamanan. Jadi itu Abu Qadri, riba itu rayuan iblis berujung azab. Nah, masya Allah, nauzubillah min dzalik. Iya kan? Karena di situ ada bunga. Ada bunga. Jadi orang yang selalu datang ke konven kan pengen dapat bunga. Bunga, tuh. betul. Nah, bunga itu bertambah uang. BU bertambah uang. NGA-nya Pak, neraka ganjaran amalnya. Ajib, Masya Allah. Makanya kita lihat di hadis Rasulullah, jika riba dan zina ada di suatu tempat dan kita menganggap itu halal, maka tanpa sadar kita telah menghalalkan Allah datangkan musibah. Dan Anda mencegah satu, salah itu bukan tempat pacaran. Nah, ini kan untuk mencegah zinanya. Betul. Nah, Arab berharap juga yang di sini jangan sampai punya rekening bank konven. Jadi semua transaksi di konvensional itu bisa disyariah. Betul. Nah, Ana berharap antum kalau ada yang bisa dapat nasihat, apa sih selama ini yang membuat keraguan umat yang mungkin antum dengar loh. Sehingga masih banyak masyarakat berhubungan dengan bank ribawi tersebut. Mudah-mudahan ini kita bisa luruskan juga sambil ngobrol seperti ini kan. Antum banyak ustadz yang kesini kan. Nah, mungkin ada dari ustadz kah atau dari masyarakat yang antum dengar sehingga masyarakat itu masih dia berhubungan dengan perbankan ribawi. Ini yang di masyarakat masih menyebar dengan bank syariah itu. Apa bedanya sih bank syariah dengan bank konvensional? Padahal dalam memperlakukan gayanya masih tetap sama, hanya label saja syariah. Ini yang harus kita sampaikan pada umat, sehingga betul-betul paham, betul-betul menjalankan syariah. Itu bukan hanya sekedar label. Apa sih artinya Islam? Saya agama saya Islam, KTP-nya Islam, tapi syariat nggak ditinggalkan, gitu kan? Sama dengan begitu. Semacam sekarang namanya bank syariah, tetapi prakteknya masih menggunakan konvensional. Ini yang harus kita betul-betul menjalankan syariah ya syariah. Jadi jangan sampai namanya label saja. Apa artinya sebuah nama kalau di dalamnya masih konvensional. Nah, Toyib ini memang betul apa yang disampaikan Abu Qadri, sering banyak dan masyarakat, bukan beliau aja, dan memang benar ini yang ada di masyarakat yang sering menganggap bank konven sama dia itu sama dan cuma ganti label doang. Itu ada di buku yang saya tulis, insya Allah itu berkatan Pariba. Nah, anak kesempatan ini anak ingin sampaikan ke antum. Jadi bank itu tidak ada halal haram untuk di bank. Tapi usaha yang dilakukan bank itu yang menunjukkan halal haramnya. Karena haram itu ada yang jat, ada yang selain jat. Dan bank itu bukan jatnya yang haram. Betul. Tapi transaksinya, kegiatannya, sama akadnya. Betul.
Di bank konvensional transaksinya riba. Kegiatannya boleh maksiat, boleh tidak. Jadi maksiat kepada Allah pun kegiatan di bank konvensional itu boleh. Terus akadnya batil. Karena dia akad pinjaman, simpan pinjam itu dia ada syarat di awal tambahan, terus ada denda keterlambatan. Betul. Jadi ini 3 kegiatan, transaksi, kegiatan dan akad ini semuanya dilarang dalam syariat Islam. Itu di bank konven. Makanya tidak salah seluruh ulama dunia, termasuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia menghukumin ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Itu sudah dikeluarkan fatwanya nomor 20 tahun 2001 di pasal 8 itu. Bunyi fatwanya itu usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi usaha di bank konvensional itu sudah dihukumin riba. Sementara di bank syariah usahanya itu baik di undang-undang maupun di fatwa transaksinya nggak boleh riba. Kegiatannya harus sesuai dengan syariat, nggak boleh maksiat kepada Allah. Akadnya harus yang sah, rukunnya tercapai, syaratnya tercapai. Nggak boleh ta'aluk, nggak boleh ina. Itu jelas. Jadi kalau di posisi ini jelas bank syariah itu harusnya kita pilih. Namun sayangnya kadang-kadang itu ketika melihat praktek, itu kan sama. Saya sering kasih tahu Islam itu agama yang hak. Tapi ketika lihat orang Islam bisa terfitnah. Makanya kalau mau lihat Islam, lihat Quran sama hadis yang dipahami sahabat. Jangan lihat orang Islam, karena orang Islam pas azan kadang-kadang nggak sholat. Di tengah umat masih berani merokok, di tengah umat masih buka aurat berani. Tapi dia takut kalau tidak pakai masker. Ini ajib. Harusnya tutup aurat pakai masker gitu loh. Kan begitu harusnya. Nah ini yang fenomena ini ada di masyarakat. Nah kita berharap tidak seperti itu lagi ketika menghadapi bank syariah. Apalagi kan sekarang antum denger nih, udah mau di merger nih. Itu justru membuat kita terpikir rakyat kecil ini harusnya buru-buru dong. Siapa sekarang? Kalau tadi kan 3 bank ini bisa sampai ke tempat-tempat ya, usaha mikro. Antum sudah berhubungan belum sama bank syariah nih? Sudah ya, alhamdulillah. Masih ada nggak hubungan dengan bank konvensional? Kalau gaji masih di situ posisinya. Bukan gaji, artinya anak kan guru juga. Ya. Nah itu ditentukan aja, bahkan depak masih. Kan depak ya? Dilihat kan depak ini. Depak itu BRI. Nah, ini. Padahal udah tadinya bank BRI Syariah, kenapa dirubah dari pihak sananya? Ini anak kasih tahu. Alhamdulillah, ini doa yang saya panjatkan mudah-mudahan hari ini sudah ada peraturan Menteri Keuangan. Jadi antum bisa pakai. Nah, tadi di buku yang anak kasih tadi, itu sudah ada tuh. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 11 tahun 2016. Ini saya ngisi di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan ini. Orang Menteri Keuangan kagak tahu. Nah, di PMK nomor 11 tahun 2016 itu ada di pasal 14 ayat 3. Itu gaji antum tuh boleh di bank syariah. Jadi kita PNS, TNI, Polri itu boleh gajinya di bank syariah. Jadi nggak ada alasan lagi antum. Jadi antum nanti bisa ngomong ke bendahara antum bahwa mulai bulan depan gaji saya kasih nomor rekening bank syariah. Tutuplah rekening di konven. Mudah-mudahan dengan begini antum nutup, karena antum nggak tahu loh 1 detik ke depan masih hidup. Antum tinggal istighfar, tobat. Pokoknya saya akan tutup. Besok saya tutup. Mudah-mudahan semua dosa antum, kalau antum yakin bahwa konvensional itu riba, seluruh dosa antum tentang riba dihapus Allah. Dihapus Allah. Karena apa? Karena antum cinta dengan Allah. Kalau antum cinta dengan Allah kan ngikuti Muhammad. Tadi antum sudah sampaikan. Karena Nabi Muhammad ini melaknat pelaku riba. Siapa pelaku riba? Ini yang dikabarkan Rasul. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa saidaihi wa qala hum sawa. Jadi ada sama saja. Pemberi makan riba, pemakan riba, pemberi makan riba, sudah itu penulisnya, 2 orang saksinya. Ini semua sama. Nah, antum di situ bisa pemberi makan riba, bisa yang makan riba. Pemberi makan kalau antum bertransaksi dengan bank riba, mungkin minjam.
bayar bunga, antum pemberi. Kalau antum nabung, antum menerima karena ada bunga. Nah, jadi itu masuk di laknat itu. Nah, malam hari ini dan ana selalu baik sangka, sebagian besar masyarakat kita nggak tahu ini ada PMK nomor 11 itu. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan ini kita berharap semua dosa antum dihapus Allah. Amin ya Allah. Kira-kira ketika ana sampaikan ini antum merasa kecewa, merasa apa gitu kira-kira ketika dapat informasi seperti ini? Alhamdulillah, nah dengan pencerahan ini justru menambah wawasan, terutama masalah muamalah ya. Persoalan yang begini itu harus menambah wawasan dan Anda harus berpikir positif. Nah. Kenapa harus tersinggung? Jadi antum marah gak? Marah gak di? Ya enggak lah, Masya Allah. Kenapa harus marah? Gua nyampein kagak marah, Masya Allah. Kenapa harus marah justru? Ya itu kadang-kadang masyarakat nggak ragu ketika nah, takut marah karena saya berbaik sangka antum orang baik, maka gue sampein gitu loh. Dan ternyata ketika baik sangka kita itu Allah berikan dan ternyata antum nggak marah kan, keren banget gitu. Jadi mudah-mudahan sahabat AMDK Al Jambi jangan ragu lagi loh. Ini orang tua kita ya Abu Qadri yang begitu banyak, dia sudah 30 tahun loh mendakwahkan sunnah. Ternyata masih ada rekeningnya di tempat riba. Kenapa? Karena tidak tahu bahwa Menteri Keuangan itu sudah membolehkan. Itu sejak tahun 2016. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Makanya sering kita lihat TNI Polri itu berangasan. Kenapa? Masih rekeningnya di tempat riba. Iya. Nah, mudah-mudahan ini ya. Udah tahu nanti PNS. Perhatiin PNS ya, sekarang ASN ya Pak ya. ASN, TNI Polri. Sudah ada PMK nomor 11 tahun 2016. Ya, tutup semua rekening yang ada di tempat riba. Ya, kita hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Mungkin itu Abu Qadir, mungkin ada nasihat lagi untuk sahabat AMDK? Cukup ya? Jazakallah khair. Kita ucapkan masukan dari beliau ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua dan mudah-mudahan ini adalah wasilah kita untuk dipertemukan di jannah. Amin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.